Oke, banyakan hanya nih Bitcoin sebetulnya mau kemana, market kripto mau kemana? Kayaknya yang udah-udah pertanyaannya gitu-gitu sih ya. Yes, betul selalu. Dari technical, Welcome to HH Trade Academy channel. Semua yang diinformasikan oleh HH Trade Academy tidak ada unsur paksaan, ajakan, penawaran, rekomendasi, saran untuk membeli atau menjual instrumen investasi apapun. HH Trade Academy tidak membuat pernyataan tersurat atau tersirat bahwa semua informasi yang diberikan menjamin keakuratan. HH Trade Academy tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh transaksi jual beli yang dilakukan oleh masing-masing pribadi. Terima kasih sudah mempercayai kami sebagai media edukasi Anda. halo guys, hari ini kita mau konten Cryptalk, tapi hari ini kita berdua doang nih. Sama Bro Yeah. Kevin doang, nggak ada Bro Kendrick karena Bro Kendrick sedang berhalangan. Nah, mau kita bahas hari ini simple, ya cuman mau menjawab beberapa keresahan dari member-member. Ya banyak yang nanya ini market sebenarnya mau dibawa kemana. Ya, Vin gue share screen dulu ya. Boleh. Oke, jadi banyak yang nanya nih Bro, screen gue aman ya? Aman. Oke, banyak hanya nih Bitcoin sebetulnya mau kemana, market kripto mau kemana? Kayaknya yang udah-udah pertanyaannya gitu-gitu sih ya. Yes, betul selalu. Dari technical jujur juga unpredictable ya. Nanti coba kita bahas dari segi sentimen sama fundamental sama lu. Cuman dari gua yang mau gue bahas nih buat investor-investor dan trader-trader, kita ini benar-benar di area yang sangat membagongkan menurut gua. Ya, jadi harus sabar-sabar, jangan terlalu agresif. Ini time frame weekly Bitcoin em, tidak seksi juga sih menurut menurut saya ya teman-teman ya. Jadi koreksi kemarin ini menurut saya terlalu dalam ya. Kemarin prediksi tuh kurang lebih di daerah sini tuh ini mestinya mantul kalau mestinya bull run naik lagi. Tapi ternyata dibanting cukup dalam nih sampai kena EMA 50. Kita masuk time frame kecil dikit. Kita masuk ke daily coba. Nah, di daily-nya ini yang menurut saya ini gue udah bahas juga nih Vin di konten yang sebelumnya ya. Kalau misalnya trendline yang ini jebol ya sama yang ini jebol, ini PR-nya jadi banyak nih. Kita waktu itu bahas Betul. setuju ini ya. Betul. Aduh, Untuk jadi naik jadi banyak kerjaan nih. Banyak iya. support, banyak resistance yang mesti diurusin nih jadinya. Iya, ini buat teman-teman ya. Ini kemarin kenapa kita bilang mestinya 53 50 tuh kuat nahan. Ini supportnya kuat-kuat di sini nih kemarin nih. Mm-mm. Ya, kenyataan berkata lain, dijebol akhirnya support semua balik jadi resisten, flip over gitu loh. Sekarang Betul. PR-nya yang ini sebiji nih, satu ya garis yang ini. Terus yang ini juga jadi resistance. Ya, nih yang ini jadi resisten. Terus ini EMA-EMA nih, EMA 200 garis hijau jadi resisten, EMA 20 jadi resisten, EMA 50 jadi resisten. Betul. Dead cross lagi kemarin. Terus ini masih lebar banget gelangnya, EMA 20 sama EMA 50. Jadi dalam waktu dekat kayaknya masih agak susah ya kalau harus kembali bull run tuh PR-nya cukup banyak. Ini kalau dari technical sih. Betul. Apa lagi ya kalau dari technical gini deh, paling dua kemungkinan yang bisa terjadi menurut analisa technical. Kita masuk time frame lebih kecil. Sekarang nih polanya kurang lebih kayak gini ya. Oke, ini kita bisa sebut apa ya, descending channel ya, downtrend channel atau bisa juga mirip-mirip sedikit falling wedge ya. Jadi market yang begini ya susah banget dipredik. Jadi harga cuman kangguru lompat-lompat doang di sini ya. Ya, belum ada tren yang jelas. Jadi dari analisa teknik pun sulit buat identifikasi ke arah mana harga mau bergerak. Ya kalau trader sih mendingan sekarang scalping aja. Kalau misalnya Bitcoinnya di support ya boleh scalping long, Bitcoinnya di resistance scalping short gitu ya. Um, Jangka pendek, jangka menengahnya ya mungkin kalau dia keluar dari uh, channel ini begini ya, membuat satu kali higher high ya, ini adalah high terakhir, ini adalah low terakhir. Kalau harga keluar dan bikin higher high seperti ini ya, tinggi yang lebih tinggi sekali lalu higher low confirm, nah ini boleh nih ancang-ancang nih, mungkin akan ada gejala-gejala untuk perubahan arah. Cuman sampai saat ini videonya dibuat sih belum ada sih. Belum Ya ada, belum betul. ada sama sekali. Jadi enaknya sih
tradingnya pendek-pendek aja, yang day trade atau scalping masuk hari itu cabut juga gitu. Ini kalau dari teknikal belum ada tren signifikan, ya santai-santai dulu. Terus kalau mau trading pendek-pendek aja, itu kesimpulan dari teknikal. Gue mau denger dari fundamental sama sentimen gimana, Vin? Coba, Vin. Boleh, coba nih ya. Kayaknya gue baca-baca berita juga nggak ada yang push Berita nggak ada yang gimana-gimana ya. opium. Jadi kalau so far nih gue pantauin berita udah dari 2 minggu belakangan memang nggak ada yang opium. Jadi terakhir kita dengar berita opium itu bulan November. Yang waktu kita berhasil bikin all time high baru ya buat BTC kan sekitar 69.000 tuh. Ya. Nah, habis sejak lewat itu kan kita turun tuh. Itu kan mulai gara-gara beritanya tapering ya. The Fed tapering yang pertama. Terus memang juga sentimen market kripto terhadap tapering ini benar-benar kayak bikin mereka ngaruh banget lah, jadi mereka galau gitu mau ngapain, bingung juga. Akhirnya makanya kemarin begitu FOMC yang announcement itu barulah kita dikasih napas segar dikit kan, naik dari 46 ke sempat kritis 49 ya kalau nggak salah ya. Iya, 49.000. Nah, dan sampai sekarang ini pun belum ada berita-berita yang berbau hopium atau berbau kayak ada investor luar masuk segala macam tuh belum ada. Yang ada ya ini berita-berita semacam gini nih. Traders delay 100k Bitcoin prediction. Jadi kayak tadinya kan banyak yang prediksi bahwa bulan Desember nih Bitcoin bakal 100.000 katanya. Iya, betul. Tapi nampaknya kalau kita lihat posisi segini sih dan sisa bulan Desember nih kayak tinggal 2 minggu agak kecil ya, slim chance banget lah tiba-tiba bisa 100.000 gitu. Kalau menurut saya sih di bawah 10, di bawah 5% kemungkinannya, kecuali tiba-tiba ada berita sekelas yang kayak China embrace Bitcoin misalnya, atau Apple use Bitcoin in its ecosystem yang gitu-gitu, mungkin itu bisa, tapi kecil juga kemungkinannya. Dan memang Windows dressing juga udah lewat kan sekarang kan. Iya, udah mau ganti tahun kok kita. Udah mau ganti tahun, betul. Dan yang harus diantisipasi, memang ini bukan food, saya juga nggak tahu ini, tapi biasanya aja. Biasanya di hari-hari besar, kayak contoh kayak kemarin kan ada Black Friday itu, sale tuh. Nah, itu kan kripto ikutan sale tuh. Iya, banyak yang sale juga tuh. Nah, hati-hati juga mungkin Natalan dan Tahun Baru itu bisa ada goyangan. Cuma nggak tahu segoyang apa market gitu. Apa mungkin udah price in Natal? Itu juga kita mesti antisipasi. Tapi yang dari kalau berangkat dari fundamental itu, data yang saya punya, yang knowledge newsnya itu adalah karena FOMC kemarin, ini kan bunga bank nggak langsung dinaikin nih. Suku bunga nih dinaikinnya nanti bulan Maret 2022, dan sekarang nih dia nggak rubah bunga sedikit pun. Berarti kan di situ nggak memancing untuk para investor atau trader tuh untuk pada masuk ke bonds lah atau masuk kemana ke tempat lain. Duitnya tuh masih belum mau ke sana. Nah, apa yang bisa disimpulkan ini opini ya. Kalau opini saya sih kemungkinan berarti Januari Februari masih ada harapan untuk bisa market nih bergerak lah. Berapa persen, Ben? Opini lu, Fit? Wah, kalau lagi di kondisi kayak gini ya, ya 30-50% kali ya. 50-50 lah ya. Pede. Soalnya market lagi nggak jelas. Kita di support enggak, di resistance juga enggak. Kita benar-benar ngambang di tengah-tengah yang nggak bisa ngapa-ngapain, betul. Kalau ini posisi sekarang nih maju salah, mundur salah. Jadi posisi yang paling baik sebenarnya di sini cuma ada 2 option. Kondisi market kayak gini, satu itu jangan ngapa-ngapain. Yang kedua itu cuma bisa DCA. Kalau DCA karena nggak pernah salah, harganya berapapun DCA itu boleh asal konsisten. Gitu. Dan kalau nggak ngapa-ngapain tuh bukan berarti nggak 100%, bukan yang nggak, jangan ngapa-ngapain tuh jangan trading gimana-gimana, nggak boleh agresif. Kalau mau yang cukup aman ya kita main di staking, kita main di farming. Sebelum ke dalam, lebih dalam, DCA itu dollar cost averaging ya teman-teman ya. Jadi kayak kita tuh mencicil untuk membeli setiap bulan gitu, atau mungkin setiap minggu. Pokoknya ada budget berapa, disikat terus walaupun berapapun harganya. Kalian mau cicil BTC, ETH, BNB, dicicil aja tanpa peduli, karena biasanya orang yang dollar cost averaging atau DCA itu aim-nya cukup jangka panjang. Betul. Gitu. Ya sekarang itu cukup salah satu jalan yang terbaik sih daripada dikocok-kocok sama market sih. Lanjut, Vin. Nah, terus kayak ini nih. Jadi semua nih udah expect nih, kayak udah banyakan lah ya, banyakan trader tuh udah banyak yang mereka udah nggak expect lagi 100.000 Bitcoin 100.000 di akhir tahun gitu. Dengan ya tadi yang saya cerita juga, salah satunya karena FOMC, abis beres FOMC juga, terus yang kedua Windows dressing juga udah selesai. Terus kayak, nah ini mungkin
Sama ya. Consolidation mirror ini jadi banyak yang bilang kalau menurut si CoinDesk ini konsolidasi sekarang tuh mirip kayak pas kemarin bulan Mei. Kan kemarin kita bulan Mei crash cukup parah ya. Yes. Nah, kita jadi mungkin butuh waktu kurang lebih berarti sekitar Mei, Juni, Juli ya. Sekitar 3 bulan. Ya 1-2 bulan lah gitu minimal kita main di area ini. Yes. Nah, sama kayak ini satu berita, terus berita yang lain juga. Ini apa yang membuat Bitcoin naik atau turun? Market event. Nah, ini kita lihat perbandingan antara market Bitcoin, Gold, dan S&P 500. Semuanya kurang lebih mirip-mirip nih pergerakannya. Memang dan kemarin kan sempat S&P 500 dan Dow Jones kan turun ya. Walaupun turunnya nggak gimana banyak, tapi tetap pasti pro trader ibaratnya visi-visi atau institusi besar itu kan yang salah satu whale-nya juga yang main di kripto dong. Betul. Ketika mereka ada loss di stocks, kemungkinan mereka harus tutupin dengan mereka take profit dari kripto juga. Benar. Jadi ada korelasinya sedikit banyak dia lagi lah ya intinya ya. Dia lagi betul. Gitu, dan berita-beritanya seperti ini. Nah, market wrap, Bitcoin option lean bearish as some altcoins outperform. Maksudnya adalah Bitcoinnya bearish, tapi beberapa altcoin ada yang memang terbang lah. Contohnya Solunavax kalau gue bilang. Solunavax. Oh iya, Solunavax. Luna sama Avax. Itu tiga koin yang nggak kayak kesurupan sendiri lah ya. Benar. Kayak Bitcoinnya main thread, tapi dia bisa naik sendiri. Outperform gitu ya. Memang sentimen mereka lagi bagus gitu. Cuman ya mereka tetap kena impact. Kalau misalnya Bitcoin lagi turun ya tetap turun, tapi begitu Bitcoinnya berhenti turun di situ, mereka bisa ocap-ocap sendirian lah. Iya, benar. Sama Matic. Iya, sama Matic juga tuh satu. Matic soalnya bentar lagi Matic kan stakingnya keluar. Bisa di stake bentar lagi. Wah, itu mantep tuh kalau Matic udah bisa di staking. Sama ini kemarin satu baru nih berita yang cukup seram ya. Kita habis dead cross ya, bro ya, bener? Bener. Kita dead cross-nya bisa bikin ke 28.800 kalau food lah, ini food ya. Jadi enggak. Jadi belum ada berita bagus foodnya tapi ada. Ini pengen ini sih sedikit sih Vin. Ketika berita lagi bagus-bagus itu kadang-kadang kita harus mikir buat exit malah kadang-kadang. Betul. Kalau berita aja lagi jelek-jelek nih, malah kita kayaknya udah mikir-mikir boleh nyicil masuk. Betul. Gitu ya. Ini cuman pendapat lo ya teman-teman ya, jangan langsung belanja, opini aja. Financial advice ya. Iya. Ini gue mau kasih tunjuk Peer Grid Index. Sekarang berapa sih Vin? Oh iya teman-teman, kalau ada yang nanya tapering itu apa? Tapering tuh, jadi si US tuh kalau kemarin posisi lagi pandemi, US itu kan mencetak uang untuk menolong ekonominya. Intinya simpelnya gitu ya, dia cetak duit. Nah, kalau intinya kelebihan uang itu akan bisa berbahaya buat satu negara. Ya, salah satu penyebab terbesarnya adalah inflasi. Kalau inflasi nggak terkontrol itu bahaya. Makanya ketika sekarang keadaan ekonomi sudah mulai membaik, pemerintah dari Amerika maupun Indonesia pun kemarin cetak uang loh gitu. Nah, mereka harus melakukan tapering. Jadi ikat pinggang sedikit, cetak uangnya harus dikecilin. Nah, kalau cetak uang dikecilin, maka dana-dana yang masuk ke money market seperti saham, kripto segala itu berkurang. Itu dia jadi ketakutan dari para investor. Kalau misalnya tapering dimulai, market seperti saham atau kripto itu akan goyang gitu. Itu inti dari tapering ya. Oke, lanjut Vin. Peer Grid Index-nya lagi di 29 sekarang. Kemarin 24. Oke, sempat 17 dari kemarin sih kita memang diguncang ya di antara belasan sampai 30-an ya. Jadi sebenarnya untuk nambahin juga ya, kayak yang tadi soal tapering itu kan sebenarnya secara garis besar itu diinjek duit yang baru ini diinjeknya kemana? Itu kan ke stocks market dan ke bonds kan. Jadi supaya nggak kolaps lah perusahaan lah. Jadi stok dibeliin, harganya supaya stabil naik, sama bonds juga dibeliin. Nah, ketika tapering itu terjadi, itu tuh mereka tuh Fed tuh mulai mengurangi pembelian nomor satu. Selain mengurangi, dia juga mulai ngejualin balik. Ini yang sebenarnya pada bikin takut, ngejualin balik. Berarti kalau institusi sekelas yang Fed gitu yang pegang duit banyak, dia sampai ngejualin barang, itu kan barangnya jumlahnya banyak ya. Otomatis pasti impact ke harga market. Nah, ini yang bikin juga para trader-trader juga cukup resah lah. Kalau misalnya tiba-tiba dibuang, ya harga jatuh otomatis trader harus ikutan buang gitu supaya ibaratnya dia ngamanin posisi.
Benar. Nah ini nih, tapi kemarin untungnya karena FOMC bilang gua nggak jadi naikin bunga bank, suku bunga gue nggak jadi naikin sekarang. Harusnya kan dia setiap bulan dinaikin pelan-pelan. Ya. Dia jadi naikinnya nanti bulan Maret. Nah ini juga opini, ini juga spekulasi saya bahwa berarti kalau misalnya dia masih bilangnya ini untuk bulan Maret 2022 baru naikin suku bunga, berarti Januari Februari kita masih punya ruang buat napas di kripto kemungkinan. Ya. Oke. Ya tergantung ya, kalau marketnya udah cenderung bearish, takutnya nafas-nafas itu cuma buat jadi koreksi-koreksi kecil doang tuh, Vin. Betul. Set Itu gitu, habis juga itu lanjut ditakutkan. ambles. Memang harus pasang inilah stop loss, jangan lupa. Pokoknya apapun, apalagi kalau misalnya yang hodl yang udah lama, udah siap tadinya udah mau TP buat 100.000, ya boleh ini udah boleh dikurang mungkin ya, untuk jaga-jaga udah boleh di take profit sebagian di titik tertentu lah, dicicil, DCA in atau DCA out. Jadi DCA tuh ada dua cara, ada untuk beli juga untuk keluar. Kalau nggak mau pusing, DCA out. Jadi pelan-pelan setiap minggu keluarin 1%, 1%, 1% atau 2%, keluarin terus pelan-pelan. Tapi ya memang ada bagusnya kita mungkin nunggu sampai ada konfirmasi dari grafik, dari chart kali ya, atau ada berita-berita yang berita apalah, berita buruk atau berita bagus gitu loh ya. Tapi untuk kalau di posisi sekarang memang Bitcoin nih galau ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, mendingan bener sih konfirmasi chart. Coba gue share screen sekali lagi, Vin, sebelum closing. Kalau gue cuma mau sharing, gue nungguin ini doang. Sorry, salah. Oke. Teman-teman, pokoknya saya tuh nungguinnya cuma satu ya. Ini kan sekarang descending ini ya, channel ke bawah. Ya, yang mana harganya itu membentuk lower low terus. Ya, lower low tuh berarti lower high sama lower low ya. Berarti high-nya tuh turun terus ke bawah. Resistannya dipaksa turun terus ke bawah. Ya, kayak gini. Terus yang supportnya juga terus didorong ke bawah. Jadi saya kalau mau confirm bullish lagi harus ada satu konfirmasi. Struktur atau trennya sudah berubah dari yang misalnya terus membuat lower high. Ya, ini ada 3 lower high. Dia buat segini satu, ya dia tembusin resistennya sebelumnya, pullback ke sini. Nah, ini udah gejala yang cukup baik nih. Ya, dia kena EMA 200, terus dia pullback ke yang sebelumnya resisten jadi support. Nah, dari sini harapannya emang kita kalau kayak gini sudah mulai nyaman nih, sudah boleh agak tenang dikit, trading pun sudah nggak gitu deg-degan gitu. Itu aja sih. Ya kita tinggal nunggu strukturnya berubah aja. Kalau misalnya dia terus membuat lower low dan lower high, ya ini juga kita bisa gambar kayak gini. Ini bau-baunya descending triangle ya. Kalau ini support 45 dijebol sih, wah bye-bye juga nih. Wah. 40. Boleh take profit dulu, nanti serok di bawah lagi deh. Iya, itu aja sih dari gua. Oke, itu sih Vin dari gua. Ada lagi nggak lo? Udah sih, so far memang nggak bisa membuat banyak kesimpulan ya, lagi market begini. Sabar-sabar aja ya. Oke. Oke, thank you guys sudah nonton. Nanti kita ketemu di episode Crypto berikutnya. Bye. You guys, bye.